Bisnis kerajaan Allah juga bukan bisnis yang dikerjakan dengan nilai-nilai kerajaan. Di sesi 2 ini kita akan melihat mengenai bisnis kerajaan Allah. Jadi kerajaan Allah itu ternyata punya bisnis, punya pekerjaan. Tidak hanya kerajaan Allah gitu, istana atau apa, bukan ya. Tetapi ini punya bisnis yang harus dikerjakan di langit dan di bumi. Itu jangan lupa. Jadi kita akan melihat bisnis kerajaan Allah itu apa, kemudian kita bisa terlibat enggak, lalu apa yang kita kerjakan, dan bagaimana caranya. Ini ringkasannya. Jadi di dalam Yohanes pasal 15, nanti yang akan kita lihat, Yesus atau Al-Masih itu menjelaskan kerajaan Allah dan salah satunya memakai perumpamaan tentang bisnis kebun anggur. Ya, ini hanya perumpamaan saja. Tidak berarti Al-Masih sedang mengajar kita pelatihan bisnis lewat perumpamaan kebun anggur. Tidak. Allah sedang mengajarkan tentang kerajaan Allah dan bisnisnya melalui perumpamaan bisnis kebun anggur. Allah adalah pengusahanya, Al-Masih adalah pokok anggurnya, pohon anggurnya yang utama, dan kita adalah carang-carangnya. Dan Allah digambarkan sebagai pengusaha kebun anggur yang sukses. Jadi kalau kita mengerjakan bisnis kerajaan Allah, pasti dijamin sukses. Tidak pernah bisa gagal. Nah ini memang bisnis yang tidak pernah gagal, ya ini, yang tidak mungkin gagal. Kemudian mengenai pilihan dan ketetapan Allah yang sudah kita pelajari yang lalu, nah Allah memilih kita. Kemudian Allah menetapkan kita. Jadi polanya tetap sama dan berulang. Mari kita lihat di ayat 1, Yohanes 15. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Kalau kita lihat di sini, Bapa sebagai pengusaha kebun anggur, Al-Masih pokok anggur yang benar, dan kita carang-carangnya. Artinya saudara-saudara, carang itu nanti yang akan berbuah. Jadi bukan pohon anggurnya, bukan pokoknya, bukan batang utamanya yang berbuah. Ini yang luar biasa ya. Kita yang menghasilkan buah. Carang-carangnya lah yang menghasilkan buah. Tetapi ada carang-carang yang tidak menghasilkan buah. Dan itu harus dipotong. Nah, karena memang carang-carang itu dalam pohon anggur di Israel ada hama yang seperti apa ya? Ini binatang kecil yang dia bahasa Jawanya itu ngerikiti, apa ya? Ngerikiti itu menggigit kecil-kecil sampai akhirnya carang itu memang masih menempel, tapi ini lagi-lagi bahasa Jawa, tidak menempel benar-benar gitu loh. Ya, hanya menempel tapi saluran makanannya tidak tidak terhubung, tapi masih nempel. Dan saudara pernah lihat ya, ada daun pohon apa saja, itu masih nempel tapi kuning, menguning lalu coklat dan kering. Karena memang sudah tidak ada aliran makanan walaupun masih menempel. Nah, itu harus dipotong, harus dibersihkan supaya tidak menghalangi atau tidak mengganggu jalannya makanan ke carang-carang yang sehat. Nah, carang-carang ini ada yang berbuah. Nah, berbuah ini diusahakan supaya bisa berbuah lebih lebat lagi. Nah, jadi menjawab pertanyaan Pak Lut tadi, be fruitful ini terletak di sini. Kita menempel dan menyatu dengan Al-Masih, pokok anggur itu, supaya kita sebagai carang-carang itu be fruitful, kita berbuah, kita beranak cucu. Nah, Yohanes 15 dan 16, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Ini tadi ayat untuk Bu Dina tadi ya. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi menghasilkan buah dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Apa saja loh yang kita minta diberikan kepada kita. Nah, mari kita lihat bagaimana cara kita ada di dalam bisnis kerajaan Allah. Yang pertama, kita merespon panggilan Injil.
supaya Allah memilih kita. Kita ketika kita mendengar Injil, seringkali ada blok di dalam diri kita. Ya, blok di dalam pikiran kita, blok di dalam mata kita. Apakah itu blok agama, apakah itu blok doktrin, apakah itu blok kesombongan, apapun bisa menjadi penghalang sehingga kita tidak bisa merespon panggilan Injil yang sederhana. Nah, respon inilah kemudian yang menetapkan kita sebagai orang yang dipilih oleh Allah. Nah, saudara-saudara, yang kedua, Allah meminta kita ketika kita ada di dalam bisnis kerajaan Allah, ya karena kita sudah merespon Injil, kita sudah menerima Injil itu, maka kita ditetapkan untuk menghasilkan buah dan buah itu tetap. Tetap artinya berkelanjutan atau sustainable. Nah, supaya buah itu bisa menghasilkan buah yang tetap, maka buah itu harus ditanam bijinya. Bukan satu pohon yang buahnya atau tetap berbuah pada musimnya. Semua buahnya dimakan semua. Tidak bisa. Jadi buahnya ada yang dinikmati, tetapi ada yang dijadikan investasi, ditanam lagi supaya bisa menghasilkan buah yang lebih banyak lagi di tempat yang lain. Itu namanya berkelanjutan. Bisnisnya menjadi lebih berkembang. Kemudian, ya, bagaimana caranya agar kita berbuah dan makin lebat buahnya? Ya, Allah sebagai pengusaha harus membersihkan kita. Nah, dibersihkan di sini, ya memang dari dosa, kita memang sudah bersih dari dosa, tetapi juga dibersihkan dari ajaran Injil yang lain. Sebab ajaran Injil yang lain ini, apapun bentuknya, ini banyak sekali melanda di dunia ini yang melawan Injil, dan roh antikristus itu sudah banyak sekali bertebaran, bahkan yang memakai ayat-ayat, iblis pun menggoda kita dengan ayat-ayat yang seolah-olah benar, yang diarahkan kepada supaya kita menjauh dari Tuhan. Supaya kita tidak ada hubungan makanan lagi dengan Tuhan. Tidak ada hubungan nutrisi lagi dari Tuhan. Kita mungkin hanya menempel, kita seolah-olah masih bersama Tuhan Yesus, tetapi kita tidak ada hubungan dengan Tuhan Yesus. Itu memang tujuannya, supaya kita mengering dengan sendirinya dan pasti dipotong. Jadi saudara-saudara, kita harus dibersihkan dari ajaran Injil lain supaya kita tetap murni, supaya bisa menghasilkan buah. Dan yang kedua adalah, kita harus tetap tinggal di dalam Al-Masih. Tetap menyatu, Al-Masih di dalam kita dan kita tetap tinggal di dalam Al-Masih. Menyatu ada hubungan dengan pokok anggur itu. Itu tidak bisa ditawar. Nah, nanti akan mungkin ada banyak pertanyaan, ada banyak Injil yang lain, bagaimana, mengujinya bagaimana, dan seterusnya. Oke, 2 Yohanes 1 ayat 9. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ, tidak memiliki Allah. Jadi sudah jelas ya. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki Bapa maupun anak. Jadi jangan pernah keluar dari Kristus, ajarannya. Caranya tinggal di dalam Al-Masih, percaya dan menerima Injil, dan tetap di dalam ajaran Injil saja. Ajaran Yesus saja. Jangan keluar dari situ, jangan coba mencampur dengan ini dan itu, tetaplah murni dalam ajaran Injil. Dan itu sebabnya kita harus terus ngomongin ini. Mungkin ada yang sudah berkali-kali mendengar ini, tapi ini selalu kita dibakar dan diteguhkan kembali iman dan percaya kita untuk tetap di dalam Injil. Saya ingat ketika Yesus dalam perjamuan terakhir, dia memecah roti dan meminum cawan bersama-sama dengan muridnya. Dia berkata, ingatlah ini. Yesus tidak pernah mengatakan kepada kita, ingatlah tanggal lahirku supaya kamu merayakan Natal. Ingatlah perbuatan-perbuatanku yang ajaib ini. Yesus cuma minta kita mengingat tentang tubuh dan darahnya. Ini bicara supaya kita tetap mengingat Injil. Karena ini
adalah sentral dari kehidupan kerajaan Allah. Nah, saya kembali ke sini lagi. Kalau kita lihat kejadian tadi, yang saya arsir merah jambu ini atau pink ini adalah permulaan dan akhir. Awalnya manusia baru itu harus diciptakan serupa dengan Allah. Mendapatkan roh Allah, nafas hidup, supaya beranak cucu, bertambah banyak, penuhilah bumi, menaklukkan dan berkuasa. Ini kita sudah dengar tadi. Kemudian di perjanjian baru kita sudah lihat bertobat dan percaya kepada Injil supaya kita bisa menerima pengampunan dan hidup yang baru berkat Allah. Dengan demikian kita bisa pergi, supaya kita bisa pergi menjadikan semua bangsa muridku dan membaptis mereka dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, di dalam nama Isa Al-Masih. Kemudian kita mengajar mereka untuk melakukan perintahku taat, supaya mereka bisa bertambah banyak orang-orang yang melakukan hal yang sama, supaya banyak orang yang beranak cucu juga dan memiliki gambar Allah itu. Kemudian ini penuhilah bumi, kita diutus sampai ke ujung bumi, di mana-mana. Bukan kita yang pergi sampai ke ujung bumi, tapi berita ini sampai ke ujung bumi. Jadi caranya adalah mulai dari kita berbuah, beranak cucu, dan kemudian bertambah banyak, memenuhi bumi. Lalu segala kuasa di surga dan di bumi, kunci kerajaan surga sudah diberikan kepada kita. Kurang apa lagi, saudara? Saudara, semuanya ini kunci kerajaan surga hanya diberikan kepada jemaat yang didirikan oleh Yesus. Dan jemaat yang didirikan oleh Yesus itu bukan orang Kristen atau bukan agama Kristen, tetapi orang yang sudah bertobat dan percaya kepada Injil, percaya bahwa dosanya sudah diselesaikan dan hidupnya sudah berkenan di hadapan Allah, dan dia tidak dihakimi karena dia sudah 15. Sama, Allah memilih kita. Allah memilih kita ini jelas-jelas menunjukkan bahwa pilihan Allah menjadikan kita carang yang dicangkokkan kepada pohon anggur, supaya kita bisa menyatu kepada pohon anggur. Dulunya kita tidak masuk hitungan dalam carang yang dicangkokkan kepada pokok itu, tetapi kemudian kembali segambar kembali dengan Allah karena kelahiran baru. Dan itu sebabnya kita juga diperintah untuk kamu berbuah, buahmu tetap, dan kemudian kita juga pergi. Disitulah Allah dipermuliakan. Dengan demikian Allah dimuliakan karena kita menghasilkan buah dan buah itu tetap. Jadi ini gambaran yang sangat jelas, yang tidak pernah berubah, yang sangat konsisten dari Tuhan. Dari zaman ke zaman. Karena memang ini adalah kerajaan Allah yang kekal. Nah, sekarang saya mau menjawab apakah bisnis kerajaan Allah itu. Kita melihat apa yang bukan bisnis kerajaan Allah. Karena ini seringkali ditafsirkan seperti ini. BKA atau bisnis kerajaan Allah itu bukan bisnis atau pekerjaan yang dikerjakan oleh orang Kristen atau label Kristen. Misalnya warung makan 5 roti 2 ikan. Wah, ini bisnis kerajaan Allah. Bukan. Ya, warung makan 5 roti 2 ikan, tapi kalau ada orang datang minta makan juga pelit juga. Tidak dikasih. Apa itu bisnis kerajaan Allah? Bukan. Nah, bisnis kerajaan Allah juga bukan berbisnis benda-benda ibadah. Ya, saya jualan salib, saya jualan lukisan rohani, saya jualan kalung salib. Oh, ada saudara, orang yang tidak mengenal Tuhan bisa jualan kalung salib. Apakah itu bisnis kerajaan Allah? Bukan. Sekalipun sudah jualan mimbar juga bukan bisnis kerajaan Allah. Bisnis kerajaan Allah juga bukan bisnis yang dikerjakan dengan nilai-nilai kerajaan. Misalnya, bisnisku jujur loh. Ya, orang yang tidak mengenal Allah juga bisa berbisnis jujur. Oh, saya loyal loh sebagai pegawai. Ya, banyak yang menjadi pegawai loyal juga, banyak tanpa percaya kepada Al-Masih. Saya tekun, adil, apapun juga lah ngomongnya. Itu kan nilai-nilai kerajaan. Tidak, ya bisnis kerajaan Allah bukan bisnis yang dikerjakan nilai-nilai kerajaan. Itu masuk ranah kepada etika bisnis sebagai orang percaya, bagaimana kita mengerjakan bisnis.
Bisnis kerajaan Allah bukan hal-hal rohani yang dibisniskan. Ini apalagi ya. Hal rohani ternyata bisa dibisniskan ya. Misalnya saudara, di sini nggak ada ya, tapi di sana sini banyak ya. Ibadah dan persembahan. Ada banyak banyak ya, banyak hamba Tuhan mengadakan ibadah sesering mungkin. Karena dalam ibadah ada persembahan. Supaya dapat persembahan sebanyak mungkin. Kan labanya, cuannya makin banyak ya. Semakin banyak persembahan, semakin banyak ibadah. Entah ada gunanya atau tidak ada gunanya, entah ngerti firman Tuhan atau enggak ngerti firman Tuhan, masa bodoh. Asalkan ada persembahan. Minta maaf jangan tersinggung. Ya. Kemudian ada janji iman. Ini sebenarnya kita sedang ngajarin bagaimana cara berhutang kepada Tuhan. Janji iman, tuliskan di kertas dulu kalau belum ada uang. Ya. Tuliskan, saya akan sumbang 5 juta, nanti nyicil. Jadi ternyata janji iman bisa dicicil sampai pas 5 juta. Jadi ini belajar berhutang pada Tuhan. Ini jelas-jelas bukan bisnis kerajaan Allah. Ini ngaco, enggak tahu dari mana ini. Dari Alkitab aja juga enggak ada gitu. Nah, kemudian yang bisnis kerajaan Allah apa? Ini sebenarnya kesimpulan saja. Kita mengerjakan sebagai utusan kerajaan Allah. Pergi. Bukan utusan organisasi, bukan utusan gereja atau lembaga misi atau apapun juga. Kita diutus oleh Al-Masih. Hasilnya pun akan diserahkan kepada Al-Masih. Beritakan Injil kepada semua orang ketika kita pergi. Pergi di tempat pekerjaanmu, di tetanggamu, dimanapun juga, pergi kemanapun juga, di warung, di rumah makan, atau dimanapun juga, ketemu kolega, teman bisnis, beritakan Injil. Karena ini pekerjaan utama kita. Kumpulkan buah-buahnya dalam kasih Allah, dalam hukum yang agung itu. Kita mengasihi mereka, kita mengajari mereka mengalami kasih Allah dengan memberikan teladan kepada mereka. Kita sendiri yang menggembalakan mereka. Ajar dan latihlah mereka untuk melakukan bisnis kerajaan Allah seperti yang kita lakukan. Disitulah Allah dipermuliakan. Jadi bisnis kerajaan Allah itu. Mungkin lebih paham ini ya. Jadi bisnis kerajaan Allah adalah main bisnis hidup kita. Tidak bisa digantikan. Kalau saudara hanya bisnis, kemudian tidak mengerjakan main bisnis ini, maka saudara belum mengerjakan bisnis kerajaan Allah. Jadi apapun profesi kita, kita bisa melakukan bisnis kerajaan Allah. Karena kita adalah utusan kerajaan Allah. Dan untuk diutus, pergi menghasilkan buah dan buah kita tetap adalah kita harus menerima Injil. Dan supaya kita segambar lagi dengan Allah. Kita menerima janji dan ketetapan Allah. Kalau saya gambarkan, mungkin di sini. Kita menerima dasar agung, menerima Injil, dasarnya adalah Yesus, kemudian kita mengikuti ajaran Injil, ajaran yang agung, supaya kita serupa dengan Al-Masih, karakter kita, hidup kita, cara kita berkata, sudah baru, sudah berbeda, bukan yang lama, cara kita bertingkah laku, cara kita berpikir, kita belajar dari Yesus saja, dari Injil saja, dari firman Allah yang hidup itu, supaya serupa dengan Yesus. Disinilah kemudian kita juga mengalami kasih Allah. Kita melaksanakan hukum agung, mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi, mengasihi sesama seperti kita mengasihi diri sendiri. Kita tidak mungkin mengasihi Allah dan mengasihi sesama sebelum kita mengasihi diri sendiri. Kita tidak bisa mengasihi sendiri sebelum mengalami kasih yang sejati dari sini. Lalu kemudian kita juga melakukan amanat agung. Pergi, jadikan semua bangsa muridku, baptislah mereka, dan ajarlah mereka untuk taat. Dan disinilah kita sama-sama, bersama-sama dari segala penjuru di Indonesia dan di luar negeri, di seluruh dunia. Kita memasuki tujuan yang agung yang sama, yaitu hanya memuliakan Allah saja di dalam Al-Masih. Nama kita tidak perlu dikenal. Kalau saya memberitakan Injil, lalu misalnya Pak Lut juga memberitakan Injil pada orang yang sama, dan orang itu kemudian menjadi percaya,
karena apa yang dikatakan oleh Pak Lut, karena pelayanan Pak Lut. Saya juga ikut bersuka cita sebab sesungguhnya bukan pelayanan Pak Lut yang membuat dia menerima Injil, tapi karena adalah pekerjaan Roh Kudus saja, Roh Allah saja. Dan kita bersuka cita bareng. Jadi benar-benar bukan karena satu lembaga, satu organisasi, satu partai atau satu gereja atau apapun juga. Kita hanya memuliakan Allah saja. Saudara, challenge saya begini. Kalau kali ini saya umpamakan hidup kita, baik yang sementara maupun yang kekal. Yang sementara saya kasih warna merah. Sedangkan yang sisanya yang begitu panjang, yang tak berujung adalah hidup yang kekal, yang memang tak berujung. Saya mau bertanya, mengapa kita begitu fokus kepada hidup yang sementara? Mencari uang dengan berlelah-lelah, tapi kita mengabaikan kerajaan Allah. Mengapa kita begitu sibuk, dipenuhi dengan kekhawatiran pada dunia ini? Besok makan apa? Kemudian kita mulai bersaing, bekerja keras dengan bisnis. Sementara kita mengabaikan dan tidak bisa bekerja keras dalam kerajaan Allah. Perhatikan ini, hidup kita cuma sementara, kenapa kita tidak fokus pada yang kekal? Bagian yang ketiga, nanti banyak praktisnya,